Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Tak lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dalam belajar. Baik, kita akan lanjutkan kembali membahas uh, kitab Jurumiyah, Syarah Al-Makudi, Al-Imam Al-Makudi rahimahullah. Kita masuk pada pembahasan tanda-tanda i'rab ya. Kita masuk pada tanda-tanda i'rab. Silakan dibuka kitabnya, silakan dibuka kitabnya di halaman 39. Ya, kita masuk pada pembahasan tanda-tanda i'rab. Ya, mengenal tanda-tanda i'rab. Ya, qala muallif pada matan penulis mengatakan rahimahullah, babu ma'rifati alamatil i'rabi, bab mengenal tanda-tanda i'rab. Li raf'i arba'u alamatin, tanda i'rab itu ada 4 macam. Ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nun. Dhamma, wawu, alif dan nun ya. Maksudnya subutun nun ya, adanya huruf nun. Kemudian fa amma dhammatu fatakunu alamatan liraf'i fi arba'ati mawadi'a. Untuk tanda yang pertama, ad-dhamma itu merupakan tanda yang utama. Ya, sisanya wawu, alif dan nun itu tanda alternatif ya, tanda cabang. Tanda utamanya dengan harokat dhamma. Untuk dhamma sendiri sebagai tanda marfu itu ada 4 tempat. Maksudnya ada 4 jenis isim yang memiliki tanda rofa dhammah ya. Yang pertama isim mufrad fil ismil mufradi wa jam'i taksir ya, jamak taksir wa jam'il muannas salim wal fi'lil mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Kemudian tadi ada 4 tanda, 4 tempat, 4 jenis isim yang memiliki tanda i'rab marfu berupa dhammah, tanda utama ya. Kita ulang lagi, ada isim mufrad, ada jamak taksir, jamak muannas salim, dan fil mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un, yang tidak ada embel-embel. Ya. Terjemah bebasnya tidak ada embel-embelnya, fil mudhari yang bersih dari tambahan apapun. Tidak bersambung akhirannya dengan sesuatu apapun. Misalnya yaktubu gitu ya. Yajlisu itu kan tidak ada embel-embelnya. Kalau ada embel-embelnya misalnya apa? Yaktubuna, misalnya apa lagi? Yaktubuna, taktubina, dan seterusnya. Baik. Kemudian lanjutkan, kita bahas tadi matannya. Sekarang kita bahas syarah dari Imam Al-Makudi. Ini baca, silakan. Qala Syarih rahimahullah, lamma dzakara fil babil ladzi qabla hadza anna aqsamal i'rabi arba'atun. Dzakara fi hadzal babi anna likulli qasamin min aqsamil i'rabi alamatin. Faqala li raf'i arba'u alamatin ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nunu wal aslu fiha ad-dhammatu walidzalika bada'a biha. Masbuk ya, cukup dulu. Baik, syukran. Ya, babu ma'rifati alamatil i'rab, bab mengenal tanda-tanda i'rab. Pensyarah yaitu Imam Al-Makudi rahimahullah mengatakan, lamma dzakara fil babil ladzi qabla hadza, setelahnya tatkala penulis telah menyebutkan pada bab sebelumnya ya, sebelum bab ini, bahwasanya anna aqsamul i'rabi arba'atun. Bahwasanya macam-macam i'rab itu ada 4. Ya, sudah dijelaskan ya.
ada rafa, nasab, khafat ya dan jazm itu ya. Dzakara fi hadzal babi anna likulli qismin ya kan. Qismin macam. Kalau qasam sumpah. Menyebutkan pada bab ini bahwasanya setiap macam min aqsamil i'rabi alamatin, bahwasanya setiap macam i'rab tadi, rafa, nasab, jazm dan jar tadi, jar dan jazm tadi, setiap macam itu punya apa? Punya tanda-tanda i'rabnya masing-masing. Faqala lirif'i arba'u alamatin ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nun. Nah, yang pertama rafa itu ada 4 macam. Kita bahas rafa terlebih dahulu, punya 4 macam tanda i'rab. Dhamma sebagai tanda utama karena disebutkan pertama kali. Sisanya tanda cabang ya, wawu, alif dan nun. Wal aslu fiha ad-dhammatu, dan hukum asal suatu lafaz itu i'rabnya apa? Hukum asal tanda rafa itu dhamma. Gitu ya. Ini kalau baca kitab Gundul, kita bingung ini mau dibaca dengan tanda apa, maka kembalikan ke tanda asalnya, yaitu dhamma. Walidzalika bada'a biha, dengan demikian apa? Kitab ini memulai pembahasan dari dhamma terlebih dahulu. Faqala fa amma dhammatu fatakunu alamatan li raf'i fi arba'ati mawadi'ah. Syarah mengutip lagi matan yang tadi, dhamma itu punya ya punya 4 tempat pada 4 jenis isim ya. Yang pertama di isim mufrad, kedua di jamak taksir, jamak muannas salim, dan fi'il mudhari yang tidak ada embel-embel. Fa misalul ismil mufradi, contoh pada isim mufrad Zaidun, Amrun, Rajulun, Faras ya, kuda. Iya, Amrun nama orang ya. Amrun itu nama Arab ya, nama Arab yang baku. Adapun nama Arab yang disimpangkan dari nama Amrun adalah Omar ya. Omar itu nama penyimpangan. Nama yang disimpangkan dari nama bakunya itu Amrun, Amr. Nah, istilahnya itu apa? Al-alam ma'al adl ya. Nama yang disimpangkan. Ini faras tadi kuda. Baik, taqulu qama Zaidun, contohnya kau mengatakan qama Zaidun, Zaid berdiri. Maka Zaid ini tanda rafa'nya yang utama dengan apa? Dhamma. Kharaja Amrun juga sama. Amrun keluar, ja'a rajulun, laki-laki datang, hada farasun, ya, seekor kuda itu, ini adalah seekor kuda. Ini adalah seekor kuda. Maka semuanya marfu dengan tanda akhiran dhamma. Mudah ya. Ini kondisi mufrad ya, seorang tadi ya. Seorang bernama Zaid, seorang bernama Amr, seorang laki-laki dan seekor kuda tadi. Kalau misalnya jam'ut taksir, tadi isim mufrad sudah ya, isim mufrad sudah, ada 4 kan, isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, dan fi'il mudhari yang tidak ada embel-embel, yang punya tanda i'rab rafa dengan dhamma. Wa misalu jam'i taksir, contoh yang jamak taksir, ar-rijalu ya, al-kutubu ya, contoh aja sampelnya. Para lelaki dan banyak buku. Wa yusamma jam'ut taksir li'anna, kita ulangi bahasanya salah. Wa yusamma jam'a ya, dibacanya jam'a. Wa yusamma jam'at taksir karena lafaz samma, fi'il samma, fi'il madinya samma, yusammi ya, samma yusammi, fa'ala yufa'ilu, wazannya, polanya. Ini memiliki 2 maf'ul bi. Jadi setiap fi'il samma itu punya 2 objek. Sehingga ketika dibuat pasif, yusamma dibuat, ini kan yusamma, pasif ya, majhul. Fi'il mudhari majhul. Sehingga maf'ul bi pertama diubah menjadi naibul fa'il, marfu, kemudian dihapus dari kalimat, gitu. Kemudian menyisakan maf'ul bi kedua, itulah yang dibaca jam'ah. Wa yusamma jam'at taksiri.
Dinamakan jamak taksir li'anna taksira fil lughati karena makna taksir adalah secara bahasa apa? Huwa tagyiru, berubah atau pecah gitu ya. Di referensi lain tuh pecah gitu ya. Rusak, perubahan dari mufrad ke bentuk jamaknya itu pecah. Irregular kalau di istilah grammar ya, bahasa Inggris. Tidak beraturan. Wa hadzal jam'u ini kelanjutannya nanti kita baca. Kita coba lihat footnote dulu. Kita lihat footnote-nya ya. Ini ada faedah bagus. Footnote poin keempat tentang jamak taksir. Anda bacakan. I'lam anna taghayyura bunyatil wahidi fi jam'i taksiri yakunu bisitti suwarin. Ya kan? Ketahuilah bahwasanya perubahan bentuk tunggal, bentuk mufrad menjadi jamak taksir itu mengalami 3 proses ya pembentukan, 3 bentuk, 3 proses pembentukannya. Yang pertama, awalan taghayyurun bisyakli. Yang pertama berubah harokatnya. Contoh asadun seekor ya, singa, usudun jamak taksirnya. Lihat harokatnya berubah ya. Dan kalau disebut syakl berarti harokatnya saja yang berubah. Tidak ada penambahan huruf atau pengurangan. Betul? Asad jadi usudnya. Sudah banyak singa. Kondisi kedua yang sebelah kiri ini. Taghayyurun bin naqsi faqat. Nah, berubahnya bentuk mufrad ke jamak taksir hanya dengan cara mengurangi hurufnya. Ya kan? Dikurangi apa? Hurufnya. Contoh apa di sini? Tukhomah ya. Tukhomah bentuk tunggalnya tukhomatu ya. Tukhomatun bentuk jamaknya adalah tukhomun ya. Tukhomah apa artinya? Atau ini bentuk penyakit ya, bentuk penyakit ya, penyakit pencernaan ya. Nah, ini bentuk tunggal apa? Bentuk tunggalnya tukhoma, tukhomatun, bentuk jamaknya tukhomun. Di kamus disebutkan ada yang menyebutkan apa? Maknanya penyakit ya, penyakit pencernaan akibat terlalu kenyang. Ada yang bentuk tunggal, ada yang bentuk jamak. Baik. Kemudian itu tadi kita lagi bahas apa tadi? Ada 6 bentuk perubahan dari bentuk mufrad ke jamak taksir. Yang pertama tadi apa? Taghayyur bisyakl, perubahan harokatnya. Asadun jadi usudun. Ya, seekor singa jadi banyak singa. Yang kedua, taghayyurun binaqsi faqat, dengan cara mengurangi jumlah hurufnya. Tukhomatun jadi tukhomun. Gampang ya, paham ya? Yang ketiga, taghayyurun biziyadati faqat. Yang ketiga dengan cara menambahkan hurufnya. Sinwun jadi sinwanun. Bisa dipahami ya? Sinwun menjadi sinwan. Apa makna sinwun atau sinwan? Sinwanun. Ya, ada beberapa definisi ya. Yang diantara yang dimaksudkan adalah saudara apa? Saudara apa? Saudara sekandung ya. Saudara sekandung. Baik. Kemudian kita lanjutkan tadi kondisi yang menambahkan huruf. Lihat sinwun ditambahkan huruf apa itu? Alif dan nun ya. Jadi sinwanun bentuk jamaknya. Yang keempat, kondisi keempat, keadaan keempat, taghayyurun bisyakli ma'an naqsi. Jadi harokatnya berubah, lalu hurufnya berkurang. Contohnya kitabun jadi kutubun. Sebuah buku jadi banyak buku. Yang kelima, taghayyurun bisyakli ma'an ziyadah. Harokatnya berubah, kemudian menambah huruf. Yaitu apa? Nahu contohnya rajulun seorang lelaki dewasa, seorang lelaki menjadi banyak lelaki rijal. Ya, lihat situ harokatnya berubah, ya kan? Kemudian menambahkan huruf apa itu? Alif ya. Baik. Kemudian yang keenam terakhir, taghayyurun bisyakli ma'a ziyadah wan naqsi. Nah, ini yang menarik.
Ya, ini jarang dibahas ini ya. Yaitu mengubah apa? Harokatnya berubah, kemudian apa? Ada penambahan huruf, sekaligus ada pengurangan huruf. Maksudnya huruf utama ya, huruf penyusun utama. Contoh amir ya, amirun pemimpin. Lihat, em, yang pertama berubah harokatnya enggak umaro menjadi umaro ya, para pemimpin atau pemerintah gitu ya, umaro. Berubah ya, harokatnya berubah. Kemudian ada penambahan apa itu? Hamzah yang alif dan hamzah yang terakhir itu ya. Itu kan tambahannya. Alif dan hamzah yang dua huruf terakhir sudah. Kemudian ada pengurangan huruf apa? Ya, gitu ya. Amir jadi umaro. Jadi ini faedah bagus sekali ya. Kalau di beberapa kitab yang lain cuma disebutkan tiga ya, tiga keadaan eh, berubahnya isim mufrad menjadi jamak taksir, yaitu apa? Berubah harokat, penambahan huruf atau pengurangan huruf. Biasanya cuma tiga. Ini disebutkan enam. Kombinasinya ada enam. Gitu. Tapi ya tadi lagi bahas salah satu jenis isim yang memiliki tanda i'rab utama yaitu dhamma. Selain apa? Isim mufrad, ada juga eh, jamak muannats salim yang mau kita akan bahas setelah ini, jamak muannats salim. Tadi isim mufrad sudah, jamak taksir juga sudah selesai. Kita baca lagi kelanjutannya. Wa hadzal jam'u, kita sambung ke halaman berikutnya. Ini nyambung sarahnya. Wa hadzal jam'u yataghayyaru fihi bina'ul wahidi. Maka jamak taksir ini maksudnya mengalami perubahan dari bentuk tunggalnya. Farrijalu lalu dirinci oleh pensarah, diuraikan dengan bahasa yang lebih mudah. Farrijalu mufraduhu rajulun. Contoh, rijal jamak taksir, mufradnya rajulun. Wa qad taghayyara lalu mengalami perubahan. Apa itu? Li'anna ra kanat fil mufradi maftuha. Lihat rajulun ra-nya di fathah. Ya kan? Fasorat fil jam'i maksura. Kemudian dijadikan jamak rijal jadi kasrah. Ra-nya berubah kan? Harokatnya berubah. Terbukti ya. Kemudian wa kanat al-jimu madmumatan fil mufrad. Jimnya didomah pada rajul mufrad. Fasorat fil jam'i maftuha. Tapi ketika dibuat jamak taksir rijal jadi fathah jimnya. Walam yakun fil mufrad alif wa fil jam'i alif. Ya, kemudian apa? Maksudnya apa ini? Walam yakun fil mufradi alif wa fil jam'i alif. Oh ya, di bentuk mufradnya tidak ada alif, ya kan? Di bentuk jamaknya rijal ada alif tambahan. Maka dzalika kutubun, begitu pula pada lafaz yang lain. Contohnya kutub, mufradnya adalah kitab. Kanat al-kafu maksuratan fil mufrad. Pada bentuk mufradnya kafnya dikasroh ki ya, kitab. Tapi pada bentuk jamaknya fasorat fil jam'i madmumatan. Bentuk jamaknya di dhamma. Kutub ya, ku ya. Itu baru kafnya dibahas. Sekarang taknya, kitab tadi ya. Taknya gimana? Wa kanati ta'u fil mufradi maftuhatan. Ketaknya pada bentuk mufradnya di fathah. Fasorat fil jam'i madmumah. Ketika jamak taksir di dhamma. Betul enggak? Kitab jadi kutub ya, benar ya. Wa kanat alif al-alifu fil mufrad. Ada alif pada bentuk mufradnya, kitab, panjangnya ada alifnya. Setelah taknya itu kitab. Fadhahabat fil jam'i, tapi tidak ada pada bentuk jamaknya. Pergi gitu ya, hilang. Dihapus ya. Kutub jadi pendek. Ya, belum nanti bahas yang lainnya. Faqulu contohnya qamar rijalu, farijalu fa'ilun biqama. Ya, pada kalimat qama rijal, para lelaki itu berdiri, maka lafaz rijal sebagai fa'il dari qama. Wa huwa marfu, tanda rafa'nya dengan dhamma. Ini contoh kalimatnya. Kemudian li'annahu jam'ut taksir, karena dia sebagai jamak taksir. Mudah ya, ini cuma diuraikan saja, dan model penjabaran seperti ini memudahkan pemula ya untuk belajar. Biasanya di kitab-kitab sarah yang klasik ya, sarah-sarah ulama klasik, ulama terdahulu yang mensyarah matan jurumiyah itu sekedar
ta'rif saja, definisi gitu ya. Tidak sampai menjabarkan seperti ini. Dianggapnya pelajar sudah paham. Gitu ya. Tapi bagi pemula butuh penjabaran semisal tadi. Gitu ya. Biasanya kalau di kitab syarah yang lain cuma sampai sini. Nah, bentuk perubahan dari mufrad ke jamak taksir itu ada 6 gitu ya. Atau ada 3 tadi. Berubahnya harokat, berubahnya bertambahnya huruf atau berkurangnya huruf kan. Sudah. Paling cuma ngasih sampel satu kata gitu. Selesai. Itu biasanya di kitab lain, syarah yang lain. Tapi di sini tidak. Ini dijabarkan detail prosesnya seperti apa. Dan ini metode seperti ini memudahkan bagi pemula ya. Bagi pemula yang hendak belajar, bagi anak-anak juga bisa. Metode seperti ini mengajarkan anak-anak nahwu atau remaja itu cocok dijabarkan sambil tulis di papan tulis kalau bisa gitu ya. Ini mudah, bisa dipahami ya. Baik, sedikit lagi kita selesaikan. Wa misalu jam' muannas salim. Sekarang jam' muannas salim. Kita lihat di sini ya. Sebentar. Berikutnya wa misalu jam'il muannas salim al-hindat. Contohnya pada jam' muannas salim al-hindatu. Banyak perempuan bernama Hindun, yang bernama Hindun. Wa huwal jam'u bil alifi wat ta. Dialah jamak yang diakhiri alif dan ta, ya kan? Wa yusamma jam'al muannas salim, dinamakan dengan jamak muannas salim. Kenapa? Li'anna mufradahu muannasun. Karena bentuk tunggalnya perempuan, wa huwa ismu imra'atin, dan biasanya berupa nama perempuan. Walaupun tidak harus ya. Tidak harus. Ini kebetulan contohnya nama perempuan Hindat. Para perempuan bernama Hindun. Wa yusamma salim, disebut salim tadi jamak muannas salim, muannas perempuan. Karena biasanya nama perempuan. Disebut salim kenapa? Li'annal mufrada salima minat taghyiri. Karena bentuk tunggalnya selamat dari perubahan ketika dibentuk ke bentuk jamak muannas salim. Apa buktinya? Contoh. Li'annal ha fi hindun ya fil mufrad maksurah wa fil jam'i kadhalik. Ya, harokat pada haknya hi ya. Tetap kasrah baik ketika mufrad maupun ketika jamak muannas salim. Tetap hi kan, hindun dengan hindat sama. Begitu pula nunnya, wa nunu fil mufrad sakinatun wa fil jam'i kadzalik. Begitu pula nunnya sama. Fataqulu qamal hindatu fal hindatu fa'ilun biqama. Contoh kalimatnya para perempuan bernama Hindun itu berdiri, maka lafadz hindat sebagai fa'il dari qama. Gitu ya. Ada yang ini janggal. Harusnya apa? Harusnya qomat ya. Karena ini nama perempuan, harusnya komanya dikasih tanda taknis ya. Qomat al-hindatu. Wa huwa marfu', dia marfu', wa alamatu raf'ihi wa fihi dhamma. Ya, dhamma sebagai tanda i'rabnya. Li'annahu jam'u muannas salim. Selesai tentang jamak muannas salim, mudah ya. Insyaallah tidak sulit. Nanti tidak hanya nama perempuan. Di jamak muannas salim itu lebih luas pembahasannya dibandingkan jamak mudzakkar salim. Kalau jamak mudzakkar salim syaratnya terbatas. Apa syarat jamak mudzakkar salim? Mufradnya gimana syaratnya? Harus nama laki-laki atau sifat laki-laki. Sifat laki-laki gimana contohnya? Solihun, mu'minun, gitu ya. Tapi kalau jamak muannas salim, jamak perempuan, syaratnya longgar ya. Tidak mesti nama perempuan. Tidak mesti sifat perempuan, bebas ya. Yang penting ada referensinya. Ya kan? Seperti apa contohnya? Samaun, samawat, ya, banyak ya. Dan masih banyak contoh lagi. Ustazatun, ustazatun, ustazat gitu ya. Kita sih kalau kita wakaf ustazat gitu ya. Para guru perempuan. Jadi tidak mesti nama atau sifat perempuan. Bisa profesi perempuan, bisa kata benda untuk perempuan, ada tak marbutohnya gitu ya. Baik. Kemudian satu lagi tadi yang belum apa? Ada 4 kan? 4 jenis isim yang punya tanda i'rab dhammah ketika marfu. Apa tadi? Mufrad, jamak muannas salim, jamak taksir. Yang terakhir apa?
fil mudhari yang tidak punya embel-embel. Kita baca sedikit. Wa misalul fi'lil mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un fil mudhari yang tidak bersambung dengan apapun pada akhirannya, alias tidak punya embel-embel. Contoh yadribu, ya kan? Contoh lain yaktubu, yajlisu dan semisalnya tidak ada embel-embelnya. Embel-embel contohnya gimana? Yaktubuna, yaktubna, taktubina, ujungnya ada tambah-tambahannya namanya embel-embel ya. Wa huwa marfu wa alamatu, kita tunjukkan bacanya di setelahnya. Wa alamatu ar-raf'i gitu biasanya. Ya kan? Wa alamatu raf'i fihi dhammah. Tadi yadribu ya, bayangkan yadribu ba-nya dhammah kan? Sudah berarti tanda i'rabnya marfu'nya dhammah. Li'annahu fi'lun mudhari'un lam yattasil bi akhiri syai'un, karena dia fi'il mudhari tidak bersambung akhirannya dengan sesuatu apapun. Falau ittasala bi akhirihi nunul inas, seandainya disambung dengan nun menunjukkan inas, jamak perempuan maksudnya. Itu domir hunna, subjeknya hunna atau antunna. Itu maksudnya. Namanya nun inas. Contoh al-hindatu yadribna. Yadribna ini domir apa failnya? Hunna ya, hunna. Mereka para perempuan bernama Hindun sedang memukul. Gitu ya. Nah, maka di sini tidak bisa kalau begini. Tidak berlaku ya. Tidak bisa disebutkan tanda i'rabnya dhamma, enggak bisa. Ini malah mabni, bukan mu'rab ini ya. Ini mabni ya. Tetap bentuknya selama-lamanya yadribna, baik ketika marfu, mansub ataupun majzum. Au nunut takkid, atau disambung nun bertasdid untuk takkid, fungsinya penegasan. Contoh hal yadribanna, apakah dia sedang benar-benar memukul gitu ya. Lam yakun mu'raban, bahkan ini bukan mu'rab. Ini mabni namanya. Ya, yadribna yang ada nun inasnya, jamak perempuan tadi, dan yadribanna yang ada nun taukid, semuanya ini mabni ya, tidak masuk pada pembahasan kita kali ini. Walau ittasala bihi wawul jam'i, walaupun mu'rab, dipilih-pilih ya, walaupun mu'rab, seandainya disambung dengan wawu jamaah, wawu yang menunjukkan jamak, fa'ilnya menunjukkan domir hum atau antum. Contoh yadribuna, ini hum ya, mereka para lelaki sedang memukul. Ini mu'rab, memang mu'rab, tapi tidak termasuk pembahasan kita kali ini. Kenapa tadi alasannya? Karena nggak boleh ada embel-embel. Embel-embelnya apa ini? Ini embel-embelnya ada wawu, ada nun, ini embel-embel. Ini nggak masuk ini. Sehingga nanti tanda marfu'nya bukan dengan dhamma. Ya gitu ya, bukan dengan dhamma. Awil alifut au alifut tasniyah, atau ada alif nun menunjukkan pelakunya dua orang ya. Yadribani misalnya, au ya'ul wahidah al mukhatabah, atau ya mukhatabah gampangnya domir anti gitu. Contohnya tadri apa ini? Tadribina. Ya, tadribina itu anti ya. Engkau seorang perempuan sedang memukul. Makanya juga nggak masuk ini. Karena ada embel-embelnya. Lam yakun marfu'an bidhamma, dia tidak bisa disebut marfu dengan dhamma. Wa inna ma yakunu marfu'an bin nun. Nah, baru nanti yang benar apa? Marfu dengan nun pada pembahasan berikutnya. Tanda marfu yang lain tadi ya, yang alternatif. Karena tanda marfu yang utama dengan harokat akhir dhamma. Wa sayati insyaallah taala, dan akan nanti apa? Akan dibahas di pertemuan berikutnya insyaallah. Akan datang pembahasannya di pertemuan berikutnya insyaallah, di pembahasan berikut. Mungkin ini pelajaran kita. Sebenarnya ada footnote yang belum dibacakan, Anda baca ringkas ya. Poin ke-6 dari halaman sebelumnya membahas tentang apa? Poin ke-6 tadi membahas tentang ini, jamak muannats salim itu jamak yang berakhiran alif ta, ya kan? Hindat gitu kan, ustazat, ya kan? Lalu lihat footnote-nya, kita baca singkat saja. Ini bagus faedahnya. Apakah setiap isim yang berakhiran alif ta kita sebut jamak muannats salim? Apa jawabannya? Jawabannya tidak. Syaratnya apa? Kita baca. Bi alifin wa ta'in mazidataini. Syaratnya alif dan ta ini pada akhiran jamak muannats salim itu harus huruf tambahan, bukan huruf asli.
Pembahasannya fa in kana ta'u asliyatan, kalau taknya huruf asli, taknya saja ya. Tadi kan ada alif sama tak. Kalau taknya asli, contohnya mayyitun, jamaknya amwatun. Ini taknya asli nih. Ya, maka ini bukan jamak muannas salim. Tapi ini jamak apa? Jamak apa ini? Taksir. Ya kan? Walaupun ada alif taknya. Ini taknya tak asli soalnya. Atau alifnya yang asli. Au al alifu asliyatan. Contohnya qadin. Seorang apa qadin? Seorang hakim ya. Jamaknya qudot. Lihat alif ini alif asli. Tapi juga tidak disebut jamak muannas salim. Malah yang jamak apa? Jamak taksir. Qudot ya. Itu apa? Para hakim. La yuqalu lahu jam'u mu'annasin salim. Ya, maka tidak disebut sebagai jamak muannas salim, bal huwa jam'u taksir, tetapi dia jamak taksir. Paham ya? Ini dah sampel aja. Contoh bahwa tidak setiap akhiran alif ta itu menunjukkan jamak muannas salim, syaratnya harus huruf tambahan. Mungkin demikian. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau Ustaz izin bertanya Ustaz Afwan. Ya, boleh. Apabila as-samawat Ustaz jamak dari as-sama, apakah as-samawat itu jamak taksir Ustaz? Syukran Ustaz. Iya, sama ya, samaun itu bentuk tunggalnya, bentuk jamaknya samawat, hamzahnya berubah jadi waw ya. Dan perlu diketahui huruf hamzah itu sangat mudah untuk berubah. Huruf hamzah yang menyusun suatu lafaz itu sangat mudah berubah-ubah. Yang bisa berubah jadi ya, bisa berubah jadi waw, bisa berubah jadi macam-macam ya. Karena begitu karakteristiknya. Jadi itu dibahas di sorof sebenarnya. Perubahan hamzah itu diganti dengan waw ya. Samawat kan. Sehingga karena memang bentuk asli dari samaun yang artinya langit atau sesuatu yang di atas itu aslinya samawun. Jadi bentuk asalnya itu samawun ya, pakai waw itu bentuk aslinya. Namun yang populer adalah samaun. Ya, sehingga diganti ke bentuk aslinya, dikembalikan ke bentuk aslinya pakai waw, hamzahnya dibuang, maka jadi jamak muannas salim samawat ya. Ada yang mengatakan juga, ulama yang lain mengatakan jamak taksir ya. Tapi yang lebih kuat apa? Jamak muannas salim. Apa alasannya? Karena alif taknya huruf tambahan. Ya kan? Alif taknya di situ samawat itu huruf tambahan. Gitu. Walaupun samaunnya tidak ada tanda-tanda perempuan. Sama itu nggak ada kan tanda-tanda perempuannya. Tapi memang orang Arab menyatakan demikian, kita ngikut saja. Ini namanya simai ya. Kita dengar apa yang orang Arab tetapkan. Seperti syamsun, itu kan mu'annas ya. Syamsun ya. Ida syamsu kuwirat. Kuwirat ada tanda tak tanis sakinah untuk asyams menunjukkan syamnya perempuan. Mu'annas. Padahal syams tidak ada tanda-tanda perempuan. Tidak ada tamar butohnya. Bukan nama perempuan. Bukan sifat perempuan. Tapi syams maksudnya mu'annas. Mu'annas majazi ya. Karena orang Arab bilang seperti itu, ya sudah, kita dengar dan taat. Gitu jawabannya. So, insyaallah kita akhiri ya pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.